Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo publik, kembali lagi bersama kami Ruang Publik dan yakni pada saat ini dengan acara Ruang Kata. Baik, kali ini kita akan kupas tuntas tentang mengenai prestasi dan organisasi. Siapakah narasumber kita? Baik, penasaran ya? Oke, sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan terlebih dahulu. Saya Sofia Tamara, salah satu tim dari Ruang Publik. Ya, baik, kali ini kita juga sudah hadir bersama narasumber hebat kita, yaitu Dita Aulia Yulianita. Ya, mungkin kalau misalnya mahasiswa Universitas Riau, pastinya udah pasti kenal dong ya dengan Dita. Baik, Dita lahir di Bontang 2 Juli 1997. Beliau juga mahasiswa S1 Biologi FMIPA Universitas Riau tahun 2015 sampai 2019. Nah, juga beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi 1 di FMIPA Universitas Riau tahun 2018. Dan selain itu, beliau juga aktif di organisasi, di mana organisasi yang pernah beliau ikuti adalah Hima Biologi dan juga BEM FMIPA tahun 2015 sampai 2019. Jadi selain aktif di akademik, dan juga beliau juga aktif di non-akademiknya, yaitu organisasi. Itu juga merupakan mahasiswa ataupun salah satu delegasi dari KKN Kebangsaan di Universitas Lampung pada tahun 2018, juara 2 ONMIPA Universitas Riau 2008, dan selanjutnya 2019, beliau mencoba kembali dan mendapatkan juara 1 ONMIPA Universitas Riau. Oke, narasumber kita merupakan mahasiswa S2 Biologi Universitas Gadjah Mada, jurusan ataupun minatnya biomedis dan forensik. Dan juga beliau juga merupakan mahasiswa penerima beasiswa LPDP RI tahun 2019. Dan kali ini beliau juga sedang mengemban amanah organisasi, ya, mengemban amanah organisasi sebagai Ketua Umum KMP terpilih Fakultas Biologi UGM tahun 2020-2021. Baik, langsung saja kita sapa narasumber hebat kita, yaitu Dita Aulia Yulianita. Halo, Assalamualaikum, Dit. Halo, Waalaikumsalam, Sil. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Jadinya kayak kita lagi nostalgia atau reunian ya? Iya, ini. Tapi secara virtual ya. Iya, benar-benar. Ya. Dita juga merupakan salah satu teman ataupun teman delegasi kita ya, bersama-sama KKN Kebangsaan tahun itu gitu. Oke, Dit, kali ini Ruang Kata akan berdiskusi ataupun mengupas tuntas nih mengenai prestasi dan juga organisasi yang bisa lah sekiranya bisa untuk di-share ke teman-teman siswa ataupun mahasiswa lainnya. Ya, oke, langsung saja. Jadi langsung aja nih, Dit, ke pertanyaan ya. Bagaimana menurut Dita cara untuk menjadi pelajar atau mahasiswa berprestasi di akademik, non-akademik, dan juga aktif organisasi? Silakan Dita langsung dijawab. Ya, baik, Sil. Sebelumnya terima kasih udah ngundang aku ke Ruang Kata ya, yang diselenggarakan sama teman-teman yang luar biasa tentunya. Terima kasih udah mengundang aku. Untuk aku sendiri, menjadi mahasiswa yang berprestasi, terus aktif dalam organisasi, dan memperdayakan sumber daya yang kita punya, itu adalah kewajiban dari setiap mahasiswa. Karena kita tidak hanya belajar dari ilmu akademik saja, melainkan dari ilmu organisasi. Organisasi itu penting menurut saya. Karena apa? Karena dengan adanya organisasi tersebut, kita mampu mengasah soft skill kita dan mampu berkomunikasi dengan baik itu antar sesama maupun dengan yang lain. Jadi mahasiswa kan udah ada label MAHA nih, mahasiswa. Jadi itu adalah lebih unggul daripada siswa biasa. Di situ kita dituntut gimana kita sebagai mahasiswa mencerminkan sikap yang tidak hanya monoton di bidang kita saja, melainkan dituntut untuk
dapat mengayomi masyarakat. Karena pengeluaran beasiswa sendiri untuk membangun diri sendiri. Bagi saya sangat sia-sia jika kita itu hanya mengandalkan ilmu dari akademik, namun tidak memanfaatkan dari kesempatan organisasi. Begitu sih. Oke, berarti selain kita berakademik ya, maksudnya pelajar sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita kayak nyelam minum air gitu ya. Sayang banget kalau misalnya kita nggak minum airnya gitu. Benar. Sedangkan peluang itu terbuka lebar gitu ya, Dit ya. Bahkan kita dikasih makanan, ada lauknya prasmanan nih, lauknya banyak. Nah, kita milih yang banyak dong gitu kan, biar kita bisa mencukupi kebutuhan kita kayak gitu. Nggak mungkin kita milih tuh lauk aja. Ibaratkan sambil nyelam minum air, bener banget. Oke, berarti menurut Dita, organisasi ataupun kegiatan non-akademik itu merupakan kebutuhan ya, salah satu kebutuhan yang memang harus sebagai asupan wajib untuk sebagai seorang Dita Aulia. Baik, Dit, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sesuai dengan Sylvie bacakan ya, Dita merupakan salah satu mahasiswa yang sebagai penerima beasiswa LPDP tahun 2019. Jadi, apa sih sebenarnya tips and tricks untuk lulus beasiswa LPDP RI menurut Dita? Silakan. Oh iya, pertanyaannya bagus banget yang banyak ditanyain sama teman-teman juga yang ingin melanjutkan kuliahnya. Karena apa? Kita kan ingin memperdalam ilmu kita tentunya. Terus dengan S2 juga kita memperdalam metode. Nah, teman-teman sering terkendala di biaya kan. Jadi biaya ini dapat kita minimalisir dengan cara kita ikut beasiswa. Nah, ikut beasiswa juga sambil nyelam minum air juga, kita bisa sambil nabung gitu kan untuk masa depan juga. Terus untuk jaga-jaga atau kita ada sesuatu kendala, kita bisa jaga-jaga dengan uang beasiswa tersebut. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi diri kita. Jadi kalau saya sendiri sebagai mahasiswa yang S2 ini, bagi saya kalau untuk biaya sendiri itu sangat berat gitu kan, karena orang tua juga tidak banyak hartanya gitu. Jadi saya mencoba untuk apply LPDP. Pada saat itu saya memang udah kuliah S1 di UGM peternakan, bukan biologi, dan saya mencoba beasiswa PMDSU karena balik ke prinsip saya tadi, karena saya tidak mampu untuk biaya sendiri gitu kan. Nah, walau kan saya tidak di situ. Dan saya mengulang lagi semester 1, tapi saya lulus LPDP dulu. Nah, LPDP itu tips dan triknya itu kita percaya diri dengan kemampuan kita, dengan apa yang sudah kita lakukan kepada sekitar kita, tidak usah terlalu yang berat-berat, tapi dapat dilakukan dari kontribusi kecil-kecilan. Misalnya kita dari organisasi. Nah, balik lagi organisasi itu membantu kita untuk memperbagus track record kita gitu di kampus sebelumnya. Jadi saya kan dari UNRI ini, saya ikut BM, Himabio, dan organisasi lainnya. Itu sangat bermanfaat bagi saya ternyata, sangat membawa impact yang bagus ke saya, terutama dalam CV gitu kan. Jadi di situ saya pas interview LPDP, setelah melewati beberapa tahapan, saya cantumkan itu organisasi BM dan Himabio gitu kan. Dan ditanya, oh kamu juga ternyata aktivis kampus ya gitu. Jadi saya ditanya gitu, bagaimana manajemen waktu yang baik, bagaimana kamu memperlakukan teman-teman dinasmu atau teman-teman BEM-mu gitu. Jadi ditanya, dan itu sangat bermanfaat banget gitu. Jadi kemungkinan untuk lulusnya juga insya Allah ada rezeki juga kan. Nah itu semakin banyak gitu peluangnya. Tips dan trik lainnya adalah selain memang akademiknya lumayan gitu kan dari awal gitu, kita juga bisa yang tadi memperbanyak track record dari organisasi. Kemudian pada saat kita itu pasti banyak tekanan dan prasangka buruk. Kita intinya percaya dengan apa yang telah kita gapai dan akan kita tuju seperti itu. Pada saat itu saya memang tidak yakin dengan kemampuan saya gitu. Saya melihat teman-teman yang lain lebih berpotensi untuk dapat LPDP tersebut. Tapi ternyata Allah berkata lain gitu kan. Ternyata wawancara luluh hatinya pada saat itu. Karena dia lihat kontribusi saya di S1 seperti apa, kemudian tekad saya untuk melanjutkan S2 dan ke depannya seperti apa.
Nah, tips dan trik bagi teman-teman, dari sekarang itu teman-teman kan dalam kondisi pandemi, gitu kan. Jadi dipersiapkan aja dengan cara memantengi websitenya, gitu kan. Kalau untuk menanyakan kepada saya syaratnya, mungkin teman-teman tidak perlu menanyakan karena bisa langsung searching di website LPDP seperti itu. Jadi berkas-berkas yang ada itu dilihat dan dicocokkan dengan berkas kita. Kemudian apa yang tidak tahu ditanyakan kepada wardi-wardi seperti itu. Kemudian feel free to ask karena keluaran dari kita itu pada saat kita ditanyakan apakah kalian bersedia untuk mengajak teman-teman kalian bergabung dengan LPDP, jawaban kami pasti bersedia gitu. Jadi teman-teman sangat terbuka untuk kami. Jika menghubungi kami tentang LPDP, silahkan seperti itu. Gitu sih. Oke, keren banget Dit. Salah satu tip and triknya itu percaya diri ya. Ya benar banget. Kalau aku setuju banget itu, karena kalau misalnya kita nggak percaya diri ya kita keluar pun, kalau misalnya kita keluar rumah ya maksudnya kita nggak percaya diri pun juga nggak akan bisa gitu kan Dit. Benar banget. Berarti kan percaya diri dan juga ya benar tadi menyelam minum air sambil kuliah kita memanfaatkan wadah non akademiknya itu tadi mengikuti organisasi lainnya dan selain itu kan juga manfaatnya untuk memperbanyak rekrutmen. Oke. Semoga saja nih cita-cita ya mudah-mudahan adik-adik selanjutnya ada yang daftar juga ataupun mengikuti jejak seorang Gita. Amin. Ya, tunggu teman-teman di LPDP. Amin. Oke, selanjutnya bagaimana cara Dita untuk memanajemen waktu antara kewajiban pendidikan di organisasi? Oke, pertanyaan yang cukup bagus dan cukup menghentak saya gitu. Karena saya juga kurang dalam manajemen waktu. Tapi saya sering dengan kekurangan saya ini, saya berusaha mencari jalan keluar gitu kan. Tidak mungkin kita terjebak dalam keterbatasan seperti itu. Jadi saya melis apa prioritas yang saya lakukan di bulan ini, kemudian di bulan depan dan di bulan berikutnya. Jadi 3 bulan itu saya merencanakan waktu yang akan saya gunakan. Kemudian saya pajang di kamar tentunya. Kemudian saya prioritaskan apa yang memang lebih harus diprioritaskan. Bukan hanya akademik, tetapi urusan organisasi. Ya seperti yang tadi Mbak Sylvie katakan, saya udah terpilih jadi ketua umum gitu kan. Jadi besok ini kasusnya anak biologi pasca sarjana mau wisuda. Berarti saya harus ke sana, sementara saya ada UAS gitu. Jadi saya dahulukan UAS di malamnya, dan besok paginya saya ke kampus untuk membantu gladiresik wisuda seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengedepankan egois kita. Jadi apa yang orang butuhkan di kita harus kita laksanakan juga, karena ketika kita mempermudah urusan orang lain, maka urusan kita pun dapat dipermudah juga gitu. Jadi saya mengatur waktu dengan cara kewajiban saya itu harus terpenuhi dan memenuhi kebutuhan orang lain seperti itu. Jadi di list 3 bulan ke depan apa, kemudian waktu-waktu tak terduga itu saya sisihkan juga. Apakah ada sesuatu yang tak terduga seperti itu. Jadi waktu saya dapat berjalan dengan lancar gitu. Manajemen waktunya. Kemudian kalau untuk seumpamanya teman-teman jenuh dalam belajar, apalagi online kan pandemi seperti ini. Jadi teman-teman itu saya rasa sangat diperkenankan untuk meluangkan diri, untuk memanjakan diri sendiri, untuk me time gitu. Terus gitu. Kemudian itu digunakan untuk belajar saja, itu menurut saya sangat membuat kita stres. Jadi manajemen waktu sangat penting, dimulai dari diri kita sendiri dengan cara aware terhadap waktu-waktu kita. Jangan membiarkan waktu-waktu banyak terbuang juga dengan scrolling sosmed seperti itu. Kalau misalnya scrolling tentang beasiswa LPDP nggak apa-apa, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk persiapan ke depannya seperti itu. Itu sih.
Oke, terima kasih Dita. Jadi salah satu yang poin paling besar ya tadi ya, membuat list prioritas. Karena kalau misalnya, ya benar, kalau kita memang hidup harus berencana ya. Terus juga tadi itu ada satu kata yang memang membuat Sylvie kayak, oke, memang benar sih ini. Yang itu, yang kewajiban terpenuhi dan apa tadi Dit? Dan keinginan orang lain juga terpenuhi gitu. Jadi maksudnya keinginan orang lain juga terpenuhi. Iya benar. Jadi kan orang lain juga berharap pada kita dan mengharapkan turun tangan dari kita. Jadi kita harus memenuhinya juga gitu. Tidak boleh egois. Oke. Poin penting yang Sylvie ambil tadi, kewajiban terpenuhi dan keinginan orang lain pun terpenuhi. Keren. Lanjut, Dit. Oke, sip. Ini kan kita bakalan share ya ke teman-teman. Jadi, menurut Dita, apa motivasi Dita yang bisa dibagikan ke teman-teman untuk semangat meraih beasiswa? Gitu. Silakan, Dit. Pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Semuanya emang berkualitas banget. Jadi, motivasi untuk teman-teman meraih LPDP itu beasiswa LPDP karena saya LPDP. Jadi sebenarnya beasiswa pascasarjana itu sangat banyak. Ada beasiswa LPDP, PMDSU, terus beasiswa unggulan, dan teman-teman tidak perlu khawatir untuk ingin melanjutkan tapi tidak ada biaya. Karena Indonesia sendiri itu banyak banget beasiswa, terutama beasiswa pascasarjana yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi motivasi dari saya, jika teman-teman memang ingin banget untuk lanjut S2, pertama, teman-teman harus memikirkan apa yang akan teman-teman lakukan untuk Indonesia. Kemudian, apa yang akan teman-teman tuju di pascasarjana itu. Pada dasarnya kan pascasarjana itu memperdalam metode dan untuk menambah dan memperkuat ilmu-ilmu kita yang pada S1. Jika teman-teman ingin menjadi pendidik ataupun menjadi saintis atau ilmuwan dan lain sebagainya, ataupun yang advance gitu kan, jadi teman-teman harus melanjutkan S2. Jadi untuk biayanya sendiri LPDP sangat mudah untuk diraih bagi teman-teman yang ingin banget gitu, yang ingin dan serius. Jika teman-teman saat ini udah mundur duluan, maka LPDP juga akan mundur gitu, seperti itu. Jadi kesempatan keberuntungan itu adalah kesempatan yang datang pada saat kemauan itu ada. Jadi saya itu tidak beruntung kalau kemauan tidak ada, dan saya juga tidak beruntung ketika kesempatan itu tidak ada. Jadi dua-duanya bertemu pada suatu kesempatan yang sama, itu LPDP. Teman-teman, saya pesankan lagi bahwa teman-teman itu memiliki potensi yang belum tentu dimiliki orang lain, sehingga percaya dirilah dengan potensi teman-teman untuk bisa meraih LPDP. Mungkin itu dari saya, Sil. Baik, luar biasa banget, Dit. Semoga apa yang Dit sampaikan tadi ya, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman ya, yang pada saat ini sedang mau menyelesaikan studinya, ataupun yang memang masih pada saat ini masih siswa, dan juga punya cita-cita untuk juga. Sil mau ini nggak? Mau LPDP juga nggak, Sil? Insya Allah mau coba, Dit. Tapi TOEFL juga harus tes lagi. Oh iya, TOEFL kan ada afirmasi. Jadi ada persejahteraan berprestasi ataupun bidik misi. Jadi TOEFL-nya bisa dipakai yang skornya 400 dulu. Oh gitu, bisa ya salah satu apa syaratnya? Bisa. Jadi berapa syaratnya kira-kira? Minimalnya Dit? Secara gambaran itu ada TOEFL. Tapi kalau untuk afirmasi berbeda dengan reguler. Afirmasinya itu 400, TOEFL-nya minimal, dan regulernya itu 500. Terus proposal studi dan rencana studi. Nanti bisa kontak-kontak deh kalau misalnya mau nanya-nanya. Oke, berarti kalau misalnya beasiswa bidik misi nih, Dit, di sana ada keperawatan juga ya kan? Ada. UGM. Ada. Ada ya, Masya Allah. Ditunggu, Sil. Siap, itu yang memang lagi mikir-mikir juga mau profesi ataupun mau S2 nih. Doakan aja ya, Dit. Insya Allah. Iya, kalau temanku juga ada yang kedokteran, Sil. Jadi dia habis dari kedokteran bisa profesi di UGM,
kedokteran, juga ada keperawatan. Jadi kamu bisa milih nanti selama Iya benar. Soalnya dosen-dosen aku kan juga rata-rata S2 itu di UGM, kalau nggak tuh di UI gitu. Itu untuk S2, tapi kalau untuk, ya ada juga sih di luar negeri, tapi ada juga sih track record kalau untuk dosen-dosen aku ada di sana juga gitu. Tapi memang udah ngajar di sini gitu. Boleh jadi salah satu list. Oke, resolusi ya 2021. Amin insya Allah. Bismillah. Lanjut ya Dit ya. Oke, Sil. Oke, tadi kan kalau misalnya untuk mendapatkan beasiswa gitu kan, salah satu beasiswa kan ada beasiswa LPDP. Nah, juga untuk beasiswa-beasiswa lainnya, di mana saja kita mendapatkan informasi beasiswa yang bisa diakses untuk adik-adik nantinya, Dit. Akses informasi gitu. Ya, di mana aja kita bisa mendapatkan informasi beasiswa. Tentunya dari Instagram LPDP. Jadi kemudian ada di Instagram yang memuat informasi beasiswa tentunya. Terus yang lebih akurat itu lebih bertanya ke Awardee. Kemudian di YouTube juga banyak sih video-videonya. Saya sih dulu pengalamannya pas wawancara itu banyak melihat di YouTube. Terus banyak di Telegram juga, ada grup Telegram itu biasanya memang di-share sih topik-topik wawancara yang akan keluar biasanya. Terus topik-topik essay on the spot-nya gitu kan. Terus banyak isi tes potensi akademiknya juga banyak. Jadi teman-teman punya banyak platform yang bisa dijadikan pembelajaran untuk LPDP. Yang pertama itu tanya awardee paling gitu kan, paling pertama. Kemudian awardee itu apa? Awardee itu penerima. Oke. Jadi istilahnya awardee. Oh ya, aku belum lupa jelasin tadi. Maaf ya. Ya, siap. Salah urutannya itu yang pertama ada dari Instagram, website LPDP tentunya. Itu biasanya informasinya itu pendaftaran LPDP 2021 telah dibuka kayak gitu. Jadi teman-teman langsung cari ke ini booklet beasiswa LPDP gitu. Langsung ke lamannya. Kemudian yang kedua itu info-info dari awardee yang penerima ini. Terus dengan cara personal chat ataupun dari ini ya, dari Instagram Mata Garuda namanya. Jadi teman-teman itu kalau di daerah penerima LPDP itu ada bergabung dalam suatu wadah namanya Mata Garuda. Ada Mata Garuda Riau, Mata Garuda Sumatera Barat, gitu. Mata Garuda Yogyakarta ada juga. Jadi bisa di DM tuh situ gitu. Terus dari YouTube. Dari YouTube ini lebih ke bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan dari interviewer. Terus dari Telegram, nah ini biasanya orang-orang yang ngeluh-ngeluh, sambat-sambat itu di situ semua. Ngeluh, aduh aku besok gimana ya gini-gini. Itu di Telegram. Namanya beasiswa LPDP 2020 kalau nggak. Jadi itu bergabung dalam suatu wadah gitu di Telegram. Di situ banyak di-share kisi-kisi TPA, banyak di-share tentang pengalaman wawancara dan banyak banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk info-info LPDP. Oke, siap Dit, lengkap tuntas ya. Ya, Bang. Keren. Berarti memang dari Instagram ya. Tapi jadi kita sebagai pemburu S2, kuncinya itu kayak memang kalau misalnya memang kita ingin, berarti kan kita harus cari lebih gitu ya, berusaha lebih gitu ya. Walaupun nanti kalau misalnya kita nggak ingin, nggak ada niatan ataupun apapun itu, kalau misalnya untuk lihat nih, misalnya udah lihat, tapi kalau kita nggak ingin, tentunya nggak akan bisa juga. Bener banget. Niat itu nomor 1. Usaha nomor pertama. Jadi berbarengan gitu, niat dan usaha barengan. Kalau kita nggak niat, cuma ikut-ikutan, otomatis itu nggak akan datang gitu. Semangat Isil dan teman-teman semua. Terima kasih Dita. Ditunggu ya di UGM ya. Oke, ditunggu. Insya Allah. Amin. Oke Dit, selanjutnya menurut Dita seberapa penting sih pendidikan dengan organisasi? Oh, gitu. Sama-sama penting. Organisasi utama, belajar juga pertama. Gitu. Nggak bisa dilebih-lebihkan, dilebih-pentingkan yang mana. Karena pada dasarnya kita makhluk individual dan sosial. Jadi makhluk yang bisa sendiri, bisa barengan gitu. Apa sih namanya?
kita membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi. Membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi. Jadi di organisasi karakter kita dibentuk, kepribadian kita dibentuk, di akademik otak kita dibentuk gitu. Jadi sinkron, keduanya harus berjalan beriringan menurut saya gitu. Karena ada orang gini, dia pintar, tapi pintarnya untuk sendiri, tidak untuk dibagi-bagi ke orang lain, itu kan banyak. Terus pintar dan tidak mampu untuk membawa dirinya ke masyarakat. Jadi ilmunya itu cenderung dipendam sendiri, cenderung dia berpikir sendiri seperti itu. Kemudian di dunia kerja itu akan diterapkan ilmu-ilmu organisasi. Di sana manajemen organisasi itu sangat penting di dunia kerja pastinya. Saya mendapatkan pengalaman dari senior-senior yang udah kerja, bahwasannya orang-orang yang cenderung tidak berorganisasi itu cenderung susah untuk bersosialisasi dengan teman-teman rekan kerjanya gitu, atau rekan kerja atau bosnya, atasannya seperti itu. Kemudian kita bakal merasa sering kecewa dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita di organisasi kan sering merasa kecewa dengan orang lain, tapi itu menjadi kebiasaan kita gitu. Menjadi hal yang memaklumi kesalahan orang lain dan tidak dibawa ke dalam hati kayak gitu. Jadi kalau kita semakin terbiasa dengan itu, maka karakter kita semakin terbentuk di sana. Jadi untuk akademik oke dan organisasi lebih oke, itu paling mantap orangnya. Lebih idealnya kayak gitu. Organisasinya jalan, akademiknya juga jalan. Saya kurang sepakat dengan orang yang cenderung akademik gitu. Karena akademik itu bisa diasah, tapi kalau untuk organisasi itu atau hubungan antar masyarakat itu harus dilatih terus. Jadi keduanya berjalan beriringan. Keren, Dit. Siap. Jawaban yang dinanti-nanti untuk para aktivis ya. 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 Jadi memang supaya untuk menumbuhkan semangat kembali untuk para aktivis-aktivis kampus yang saat ini sedang menempuh amanahnya. Ya. Semangat untuk teman-teman aktivis. Semangat. Sampai semua juga aktivis. Iya, tetap dimanapun kita berpijak, ya kalau udah jiwanya aktivis ya tentunya aktivis dimanapun ya, Dit. Padahal kemarin niatnya fokus kan, tapi nggak bisa. Kayaknya ini harus ada yang diperbaiki kayak gitu. Ini rasanya itu memang kita tuh membawa perubahan pada lingkungan itu emang lebih dominan gitu karena udah ikut akademisi dari S1. Karena ada yang sedikit aja yang agak kurang bagus, kita pengennya ikut andil gitu dalam hal itu. Gitu. Jadi ternyata kelihatan juga aku di situ. Gitu. Maksudnya, oh ini berpotensi, akhirnya ditarik jadi ketua. Mungkin gitu. Oke. Ya, jadi memang udah kelihatan ya, sudah. Kalaupun udah terbiasa nih, Dit, memang benar sih kalau udah kita terbiasa dengan jiwa-jiwa aktivis, menunjukkan dengan orang, tapi orang tuh tahu gitu loh. Iya, kalau oke, kamu udah sering ya kayak gini-gini. Nah, itu tuh udah orang udah kelihatan. Iya, keren, Dit. Pokoknya selamat berproses bisa jadikan KMP UGM jadi luar biasa. Amin, makasih Sil. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya, Dit, sesuai yang ini. Oke, dari kebanyakan prestasi, dari banyaknya prestasi yang diraih dan juga organisasi yang diikuti, kira-kira bagaimana cara Dita untuk memanajemen stres supaya agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan dan juga mengikuti ataupun meningkatkan dan juga mengukir prestasi? Oke, untuk manajemen stres itu pasti setiap orang memiliki tingkat tertekannya tersendiri gitu. Jadi untuk saya, teman-teman perlu untuk menyendiri ataupun merenungkan kembali apa yang telah teman-teman usahakan gitu. Boleh kita ambis, kita boleh berusaha semaksimal mungkin, tapi ingat bahwa ada yang mengatur gitu. Ada yang maksudnya yang mengatur semuanya. Meskipun kita berusaha maksimal, akan tetapi Allah tidak mengizinkan gitu. Berarti sampai situ cukup gitu. Jadi bagi saya
untuk manajemen stres saya itu saya cukup menyendiri dan me time. Kemudian melihat dari sebuah catatan buku, saya udah mencapai apa aja, apa yang sudah saya lakukan, saya di mana. Intinya di diam itu kita introspeksi diri, kemudian mencari solusi apa yang akan kita lakukan gitu. Apa yang telah kita lakukan tapi kurang maksimal itu kita cari solusinya, terus kebaikan ke depannya. Kemudian pertama tinggal mendekat kepada Allah gitu kan, pada Tuhan masing-masing. Kemudian melihat kembali catatan-catatan, kemudian mengingat-ingat kembali dan telepon teman mungkin. Gitu kan. Ada yang tipenya memang harus curhat gitu. Jadi kita tidak boleh menzolimi diri kita sendiri. Jadi memperkerjakan diri kita sedemikian rupa, tapi kita lupa waktu istirahat, itu tidak direkomendasikan. Karena itu dapat membuat fisik kita atau mental kita down. Jadi saran saya, sering-seringlah introspeksi diri. Tidak boleh kita juga terlalu ambis yang tadi. Terus selalu rendah diri, sedekah gitu kemanapun. Jadi menebarkan ilmu-ilmu dan perilaku baik kepada sesama. Jadi berbaur dengan teman-teman yang mungkin mood booster gitu ya istilahnya. Jadi kita nggak boleh terlalu memporsir diri. Carilah waktu-waktu tersendiri untuk kita me time. Kayak gitu sih untuk manajemen stres. Oke, luar biasa, Dit. Terus yang aku tangkap berarti kayak ini ya, introspeksi diri dan juga perbaharui niat serta tujuan ya. Karena gini, di awal kita menggebu-gebu semangat kita gitu kan. Aku pengennya S2 itu gini. Ntar di pertengahan jadi kayak down. Nah, salah satu sih kalau mungkin ini juga yang Dita sampaikan tadi ya, untuk memperbaharui niat dan juga tujuan supaya memang balik lagi sama niat dan tujuan kita awal untuk S2 ataupun berprestasi juga dan juga berpendidikan itu apa. Iya benar. Sip, keren. Oke, Dit. Pertanyaannya juga sudah selesai sesuai dengan list ya, Dit. Terus aku mau nanya nih, kalau misalnya yang tadi sih, yang LPDP, kan kita kan beasiswa bidik misi juga ya. Nah, kalau misalnya yang S1 ini kita nggak bidik misi, apakah bisa Dit masuk kayak daftar LPDP dengan bidik misi gitu? Ada jalurnya, namanya Prasejahtera Berprestasi. Jadi teman-teman yang ekonominya menengah ke bawah itu bisa daftar jalur Prasejahtera Berprestasi. Jadi nggak usah berprestasi banget yang terlalu tinggi ke nasional internasional. Jadi yang misalnya teman-teman cum laude itu udah, atau teman-teman IPK-nya di atas 3 gitu, udah bisa daftar gitu. Terus 3,5 deng. IPK-nya harus 3,5. Iya, bener. 3,5. Putus harapan, Dit. Ya udah reguler aja, reguler. Berarti okay. IPA-nya 3,5 itu bisa daftar afirmasi. Nah, bidik misi kan ada 5. Bidik misi. Afirmasi kan ada 5. Prasejahtera Berprestasi, bidik misi, disabilitas, terus ada daerah 3T, satu lagi apa ya, aku lupa. Yaitu afirmasi tapi IPK-nya 3,5 ke atas. Oke. Kalau reguler berarti, yang 3. Oke. Berarti kalau misalnya dia lulus S1-nya tuh nggak tepat 4 tahun, itu gimana, Dit? Nggak apa-apa. Kalau afirmasi batasnya 2 tahun setelah lulus. Kalau reguler berapa ya? Reguler bisa di atas, pokoknya patokan umurnya itu tidak lebih dari 30 tahun gitu. Tapi kalau untuk lulus setelah ini atau cum laude itu enggak penting. Oke. Jadi nilai plus. Semangat sih ada reguler. Insya Allah. Semoga saja teman-teman yang lain yang lagi dengerin juga semangat ya, gitu ya. Dan juga membangun jiwa-jiwa untuk lanjut S2 gitu. Nah, S2 itu nggak untuk apa aja sih, nggak untuk gaya-gayaan, tapi S2 itu pasti seiring perjalanan waktu pekerjaan itu emang meminta kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Apalagi untuk dosen kan,
dosen itu diminta untuk S3 di tahun 2000 sekian. Iya, benar-benar Dit. Karena kan setiap tahunnya itu ya punya minimal pendidikan tersendiri ya. Di tahun berapa gitu ya. Setidaknya minimal pendidikan itu diploma. Selanjutnya tahun selanjutnya naik lagi minimal pendidikan itu S1 dan bisa jadi nih minimal pendidikan itu ke S2 gitu. Benar. Gitu ya. Karena itu nanti kadang ada saatnya untuk disamaratakan semuanya. Diharuskan untuk S2 ataupun minimal S1 seperti itu. Betul banget. Benar-benar Dit. Jadi selagi masih fresh, kita ini kita lanjut. 3 tahun, ya. 4 tahun. Ya. Berarti bukan berarti orang fresh graduate ya, bukan lari dari tanggung jawabnya untuk sebagai pengangguran ya. Biar supaya nggak ditanyain kerja di mana, kok masih nganggur sih lulusan S1. Bener. Bukan itu ya, sebagai kambing hitam untuk lanjut S2, bukan. Tetapi memang ada alasan-alasan lain dan juga pilihan tentunya ya, untuk tujuan ke depannya dan juga ya, untuk kehidupan lebih baik lah, seperti itu. Dan juga untuk daerah lebih tepatnya, lebih baik. Oke, Dit. Keren banget. Nggak butuh waktu lama. Oke. Oke, pertanyaan. Oke, teman-teman, semoga saja hasil diskusi yang saya berdiskusi dengan narasumber hebat kita, Kak Dita, semoga saja bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman siswa dan juga mahasiswa lainnya. Semoga saja bisa menumbuhkan jiwa-jiwa semangat untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Dan juga jangan sampai merasa puas dengan pendidikan kita pada saat ini, karena akan suatu saat nanti pendidikan yang jangan merasa kalau misalnya pendidikan kita tuh sia-sia. Pasti pendidikan kita itu akan bermanfaat gitu, bukan untuk diri kita sendiri, tapi sangat bermanfaat untuk perubahan lingkungan kita sekitar. Oke, bagi teman-teman, pesanku di sini, pandemi bukanlah penghalang untuk teman-teman dapat mewujudkan cita-cita. Karena sejatinya kita adalah seseorang yang dapat mewujudkan cita-cita besar. Untuk teman, jangan patah semangat dengan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau istilah kami daring gitu kan. Meskipun materi yang disampaikan itu tidak sampai seluruhnya ke kita, tapi teman-teman bisa browsing atau searching materi-materi itu gitu kan. Terus belajar lebih mandiri dan semakin kuat terhadap cobaan apapun. Untuk teman-teman, stay strong karena dunia mengharapkan teman-teman. Semangat. Semangat, Tita. Oke, ini juga motivasi ataupun semangat untuk adik-adik yang mengejar beasiswa supaya yang mengejar beasiswa, Dit. Gimana? Kalau dan juga untuk aktif organisasi sedari dini, untuk memperbaiki track record pengalaman organisasinya, karena kan memang penting ya, apalagi untuk lanjut S2. Lanjut, Dit. Jadi untuk teman-teman, tadi pesannya untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi dan meraih beasiswa, sebenarnya teman-teman itu punya kemampuan, tetapi hanya saja harus disertai dengan percaya diri yang kuat. Terus track record itu tidak dibangun serta-merta, melainkan itu harus berdasarkan dari pengalaman-pengalaman. Nah, untuk mahasiswa sendiri, pengalaman-pengalaman itu dapat terbentuk dari organisasi-organisasi yang ada di kampus. Kemudian, saran saya, berkontribusilah terhadap lingkungan sebesar apapun itu, sekecil apapun itu. Karena sejatinya itu semua adalah untuk kebaikan lingkungan dan kebaikan kita sendiri. Untuk teman-teman, tetap semangat mengejar beasiswa, ataupun teman-teman harus percaya diri dengan kemampuan teman-teman. Sekali lagi, itu sangat penting, karena kita percaya terhadap diri kita, bahwa kita mampu seperti teman-teman yang lain, yaitu mendapatkan beasiswa. Tidak usah insecure ataupun merasa berkecil hati dengan prestasi ataupun kemampuan teman-teman, karena belum tentu yang lain itu punya kemampuan seperti teman-teman. Tetap semangat,
beasiswa LPDP menunggu kalian. Semangat. Ya, semangat Dita. Terima kasih untuk Dita Aulia. Dan juga semangat untuk teman-teman yang sedang menempuh pendidikan, baik masih menjabat sebagai siswa ataupun menjadi mahasiswa. Ingat, manfaatkan keadaan yang saat ini gitu. Jadi jangan hanya kita fokus dengan pendidikan atau pendidikan akademik saja. Jadi saya juga sendiri tidak mengajarkan untuk harus ikut organisasi ataupun yang lain ya, tetapi belajarlah untuk membagi waktu sedari dini karena nantinya itu akan berdampak besar pada saat kita sudah turun ke dunia nyatanya ataupun dunia kerja ya. Karena kalau misalnya kita sudah terbiasa untuk membagi waktu, tentunya untuk dunia kerja, untuk ke depan atau masa depan kita juga sudah terbiasa untuk membagi waktu-waktu kita. Terima kasih kepada Dita Aulia yang sudah membagi pengalamannya, membagi ilmunya juga. Semoga saja termotivasi dan juga memotivasi teman-teman yang ada di rumah.